Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wal khamisu. Dan rukun salat yang kelima, ar-ruku'u adalah rukuk. Sehabis berdiri lalu kita membungkuk, nah itu namanya rukuk. War-ruku' khususiyah li ummati Rasulillah li annal umama sabiqah lam yakun fi salatihim ruku'. Ruku' itu hanya ada untuk umatnya Rasulullah, karena umat terdahulu mereka sholat tidak ada yang menggunakan ruku'. Jadi sholat yang pakai ruku' hanya sholat untuk umat Nabi kita. Makrunan bintuma'ninati, yang disertai dengan tuma'ninah, hatta tastaqirral a'dha'u, sampai tenangnya anggota badan. Ruku' membungkukkan badan disertai dengan tuma'ninah, hatta tastaqirral a'dha'u, sampai tenangnya anggota badan tenang. Nah itu wajibnya begitu. Wal wajibu bihi, dan wajib pada ruku itu, anyan haniya ba'dal fatihati, bahwa ia membungkukkan badannya setelah al-fatihah. Hatta tasila kaffahu ila rukbataihi, sehingga menyampaikan dua telapak tangannya kepada dua lutut. Dua telapak tangan sampaikan kepada dua lutut. Sumpama ini lutut, bagian yang bundernya, nah ini pegang ke bawah, ini lurus. In kana mu'tadilal khilqati, apabila adalah ia orang yang berbadan sedang. Mu'tadilal khilqah, orang yang berbadan sedang. Ada orang yang berbadan tinggi, itu tangannya sampai ke bawah, panjangan. Kalau emang dia kepanjangan ya boleh sampai betisnya. Tapi kalau dia mu'tadilal khilqah, berbadan sedang, dua tapak tangannya itu diletakkan di dua lutut ketika rukuk. Wa sunnatu an yusawwiya fihi zahrahu wa unuqahu, dan sunnah bahwa dia meluruskan pada ketika rukuk akan punggungnya dan lehernya. Zahrun dan unuq, lurus. Ka sofi hatin, seperti satu tokat yang seandainya ditaruh gelas di atasnya gak jatuh. Wayan siba saqaihi, dan menegakkan dua betisnya.
betisnya lurus. Wa ya'khudhu rukbatayhi biyadayhi, dan dia memegang dua lututnya dengan dua tapak tangan. Ma'atafriqi asabi'iha ma'atafriqi asabi'ihima, bersama merenggangkan jari-jari dua tangannya. Renggang ke bawah. Wa yaqula fihi, dan dia membaca pada ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Wa adnal kamali atu marratin, dan sepaling sempurnanya dan sepaling kurang sempurnanya. Wa adnal kamali talatu marratin, dan sepaling kurang sempurnanya itu adalah 3 kali. Itu namanya adnal kamal. Sepaling kurang sempurnanya itu adalah 3 kali. Kita udah baca 3 kali, imam masih ruku masih panjang, tambahin lagi. Atau seumpama kita sholat sendiri, ruku nggak mesti 3 kali, mau 7 kali, mau 10 kali, mau 11 kali. Jadi bacaan ruku dulu itu belum ada, bacaan sujud juga belum ada. Ketika Nabi sedang ruku, turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim al-waqi'ah. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad, menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Ada kata-kata al-azim. Selesai sholat, Nabi menoleh ke belakang. Ij'aluha fi ruku'ikum, mulai hari ini dan seterusnya jadikanlah itu bacaan tasbih di ruku-ruku kalian, sehingga ketemu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, karena ayatnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Sujud belum ketemu bacaannya. Ketika Nabi sedang sujud, turun ayat fasabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah engkau Muhammad, mengagungkan nama Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Selesai sholat, Nabi menoleh ke belakang. Ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ini sebagai tasbih di sujud-sujud kalian, sehingga ketemu bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena ayatnya sabbih isma rabbikal a'la. Maka dari dua riwayat ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, man tarokat tasbiha inda ruku'i was sujudi batalat sholatu. Orang yang meninggalkan tasbih ruku', tasbih sujud di dalam sholatnya, maka batal sholatnya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dalam madhab kita, tasbih ruku dan tasbih sujud itu adalah sunnah. Sunnahnya sunnah hayat lagi. Kalau yang namanya sunnah hayat, jangankan ditinggalin karena lupa, karena sengaja saja, jangan diganti dengan sujud sahwi. Kalau diganti dengan sujud sahwi, sholatnya bukan malah sempurna, malah jadi batal. Ini ada orang yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia kagak baca nih, sengaja-ngaja atau karena lupa, dia sujud sahwi. Kalau dalam madhab kita, sholatnya bukan malah sempurna, sholatnya malah jadi batal. Tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak baca walaupun sekali saja tasbih ruku, tasbih sujud, maka sholatnya batal. Maka ketika ada dua khilaf pendapat para ulama yang mengatakan seperti itu, al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar kita dari khilaf para ulama sangat dianjurkan. Bagaimana keluarnya? Jangan kagak baca sama sekali, minimal sekali aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah.
Itu namanya al-khuruju minal khilafi mustahab. Sama seperti ketika membaca surat di dalam Al-Quran, orang yang melihat mushaf ketika mengerjakan sholat batal sholatnya menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Dia lagi sholat fardu, sambil melihat Quran, batal sholatnya. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sholatnya sah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, kalau sholatnya sholat sunnah sah, kalau sholatnya sholat yang fardu kagak sah. Nah, di situ dituntut juga kita untuk al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar kita dari khilaf para ulama sangat dianjurkan. Makanya kalau kita sholat sunnah boleh melihat Quran. Tapi kalau sholat yang fardu jangan sambil melihat Al-Quran. Kenapa? Karena ada Imam Abu Hanifah yang mengatakan sholatnya